Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kutipan pendek ini masih berkisah tentang karya-karya awal Yesus, di mana Yesus berkeliling mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira, dan kabar gembira itu diwujudkan dengan berbagai macam karya mukjizat dan penyembuhan. Banyak orang berduyun-duyun mencari Yesus untuk disembuhkan. Markus mengajak kita untuk membayangkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, manusia mengalami situasi yang membuat mereka boleh dikatakan mengalami keputusasaan, mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan dan kecemasan dengan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Dan hari ini, salah satu kegelisahan dialami oleh seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Sambil berlutut, dia memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Permintaan orang yang sakit kusta ini sebetulnya ada dua. Yang pertama, dia minta supaya disembuhkan. Yang kedua, dia minta agar dia ditahirkan. Yang mempunyai hak mentahirkan atau memulihkan dari kenajisan sebetulnya adalah imam di bait Allah. Mungkin kita membayangkan orang sakit kusta ini seperti yang sering kita lihat, orang yang jari-jarinya lepas atau jari kakinya lepas. Sebetulnya bukan seperti itu. Sakit kusta pada zaman Yesus itu disebabkan oleh jamur kulit. Dan infeksi kulit ini membuat kulit melepuh. Dan ketika itu terekspos, kelihatan, maka orang menjadi tidak nyaman melihatnya. Nah, orang yang sakit seperti ini pergi ke bait Allah untuk berdoa, membawa persembahan, dan mempersembahkan korban. Bisa Anda bayangkan bagaimana orang-orang di sekitarnya melihat kondisi kulit orang ini. Oleh karena itu, demi kenyamanan peribadatan, orang-orang yang kena sakit seperti ini dilarang untuk pergi ke bait Allah dan bergabung dengan seluruh umat yang lain mempersembahkan korban. Mereka dianggap najis. Oleh karena itu, ketika mereka sembuh, yang boleh memberikan keputusan bahwa orang ini sudah sembuh dan tidak najis lagi adalah imam-imam di bait Allah. Tetapi para imam di bait Allah ini adalah orang-orang yang ekstra sibuk. Mereka tidak mudah ditemui. Mereka tidak mudah untuk dijangkau
apalagi oleh orang-orang yang sakit kusta seperti ini. Maka banyak dari orang-orang yang menderita penyakit seperti ini akhirnya putus asa dan tidak bisa mendapatkan hak untuk pergi ke bait Allah, beribadah di bait Allah. Nah, orang yang sakit kusta satu ini menemukan Yesus. Yesus sang penyembuh, dia yang sudah terkenal kemana-mana dan dia berkeliling kemana-mana. Yang mengherankan adalah bahwa orang ini datang kepada Yesus berlutut dan memohon bantuannya. Dia seperti orang yang berdoa, memohon kerahiman Allah, agar Allah berkenan untuk mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Karena ke bait Allah sudah tidak mungkin bagi orang ini. Yesus dengan cepat mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus tahu, Yesus paham bagaimana isi hati orang ini ketika dia ingin mendapatkan pentahiran, pernyataan bahwa dia sudah tidak sakit lagi. Orang ini sungguh-sungguh menemukan bait Allah baru, dia menemukan imam yang baru juga. Yesus menyembuhkan dia. Dikatakan bahwa Yesus sebetulnya agak jengkel. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang semestinya membantu orang malang ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Justru dia datang kepada Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus sebetulnya ingin mengajak kita semua di zaman yang baru, zaman kerajaan Allah, di mana orang-orang disembuhkan oleh Allah, dipulihkan kembali, diatur oleh Allah. Kita semua juga diajak untuk ikut berpartisipasi, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang seperti ini. Kadang kita menemukan orang-orang yang bermasalah, alih-alih membantu dia menyelesaikan, kita justru seringkali memojokkan mereka. Kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin, entah itu basis lingkungan, wilayah, atau ketua-ketua organisasi, yang karena kedudukannya mereka kehilangan kemurahan hati, justru seringkali malah menjadi sedikit arogan. Aku yang berkuasa, aku yang menentukan. Aku tidak boleh dilangkahi, harus semuanya lewat aku. Dan Yesus tidak ingin semuanya seperti itu terjadi. Yesus ingin justru mengulurkan tangannya untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Semoga kita juga mempunyai sikap seperti Yesus, yang membuka hati untuk orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Tuhan memberkati kita.